warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini, malam Jumat Kliwon yang penuh berkah. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat yang luar biasa bisa berkumpul dengan rekan-rekan. Ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Kausan Aji malam hari ini kita dapat dengan kekuatan supranatural bisa kita tarik malam hari ini dalam kondisi mana apa adanya. Bagaimana Mas Ahmad perjalanan kita malam ini? Mau tanya tentang apa? Tentang pusaka ini. Pusaka ini kegunaannya apa ini, Mas? Kalau zaman perang dulu ini digunakan sebagai tunggul ataupun dia tombak sebagai ada apa itu benderanya. Jadi ini namanya kalau pusung bendera. Ini yang pusungnya itu tombak. Jadi di sini Ada benderanya. ada benderanya. Jadi ketika ini sudah kalah nanti diambil oleh pihak yang menangkan. Tuh. Terus ini Untuk baru yang, dapat yang ini sejenis keris atau pisau ini, Mas? Nah, jadi kalau keterangan ini, Mas, ini tadinya dari tanah ya, sudah kita warang, sudah kita bersihkan dan menjadi cantik, bersih seperti ini. Ini kita dapat dari tanah, ya, hasil dari dalam tanah. Iya, dari penarikan ini. Ya. Jadi ditarik dari tertimbun ini beratus-ratus tahun atau berpuluh tahun, maka dia kotor, lalu kita bersihkan hingga bagus seperti ini. Hasilnya sangat memuaskan. Untuk namanya, Mas, itu, Mas? Kalau namanya belum ini ya, kalau ini bisa dikatakan apa itu keris, bisa dikatakan pedang. Ini zamannya Majapahit apa Singosari ini, Gus? Ini Kira-kira. kalau setahu saya ini zamannya Majapahit, dibikinnya zamannya Majapahit. Karena apa? Besinya masih asli murni. Ini besi aji asli. Ini bukan KW-KW. Ini besinya sangat tua sekali. Ini kemarin itu hitam bener, nggak kelihatan. Lalu kita bersihkan. Alhamdulillah sudah cantik. Nah ini bagus sekarang. Coba yang kecil itu Man, itu apa itu? Keris juga apa itu? Nih, Gus, untuk ini kok kecil ini gimana nih, Gus? Ini Bisa kecil. ini pada zaman dahulu ini untuk apa? Sejenis jimatan. Kalau bahasa orang Jawa itu ageman. Ya benar Pak, ageman itu. Ageman. Iya, untuk ageman zaman dulu misalnya apa tukang apa urut bayi, tukang apa itu untuk ageman supaya energinya itu bagus. Dan apalagi Mas? Ini untuk yang lebih Punya power maksudnya. punya powernya tuh nendang ini yang mana ini, Gus? Di antara Wesi usia aji yang ini. ada di depan kita ini, yang kira-kira salah satu yang powernya sangat luar biasa, yang mana, Gus? Jadi kalau menurut saya, karena gini ya, ini perlu saya jelaskan dulu ya Mas Ahmad ya. Jadi begini Mas, kata orang semua benda pusaka, benda bertuah itu memiliki khodam, ya kan? Tapi pada dasarnya dia tidak punya khodam, ya. Perlu diketahui bukan khodam ya, jangan salah pengertian. Jadi setiap benda pusaka itu dibikin dari bahan-bahan yang sangat luar biasa zaman dulu. Ini terbuat dari meteor ya. Jadi energi meteor ini siapapun yang makai ya itu diritualkan dan dimasukkan energi untuk apa sesuai tujuan seseorang tadi. Misalnya sampai untuk energi pengasihan, bukan khodam ya. Energinya tadi dimasukkan ke dalam keris ini. Usia haji itu. Usia haji ini nggak ada khodam Mas. Lalu minta maaf,
walau diinjak begini dia tidak akan Ngaruh. pengaruh, tapi ketika energi ini keluar dia bisa mempengaruhi siapapun yang pakai gitu loh Mas. Jadi jangan salah pengertian. Banyak di luaran sana ya yang berkata bahwa keris itu musyrik, syirik dan sebagainya. Silahkan versinya, silahkan mau bilang keris syirik, musyrik dan sebagainya, tapi nenek moyang kami membuat keris ini bukan untuk disembah, bukan untuk dituhankan ya, Untuk melestarikan. untuk kalau kita ini yang anak cucunya ini melestarikan pembikinan orang zaman dulu dan dimanfaatkan energinya tadi. Kalau orang-orang spiritual itu kenapa sering memakai keris, pedang dan sebagainya untuk mengambil energinya yang sangat luar biasa. Ini energinya pilihan Mas. Jadi jangan salah pengertian bahwa keris itu berkhoda. Mau dipotong-potong keris ini nggak akan malati, enggak. Tapi ketika dia diambil energinya, maka energinya ini sangat luar biasa kuatnya Mas. Jadi ini untuk sarana energi supaya kuat, energi pengobatan dan sebagainya, pengasihan, penunduk lawan jenis, itu sama aja pakai benda-benda pusaka. Terus apalagi Mas? Jelas Mas. Berarti Ya Mas. semua kosan aji yang ada di depan kita ini tergantung yang kita butuhkan dan yang kita gunakan gitu Gus. Iya, Kira-kira. betul Pak. Jadi pada hakikatnya sumbernya ini awal mulanya ini dibikin para empu zaman dulu Pak ya. Iya. Dibikin empu zaman dulu itu terbuat dari misalnya ini kalau Nikel. orang Jawa mengatakan ini jalak ataupun apa ya. Jadi besinya ini dengan umur kita ini Pak mungkin 3 kali lipat karena Bahkan lebih. iya saking tuanya ini kita kan orang Jawa. Jadi paham kalau jenis keris-keris itu, paham bahwa ini beratus-ratus tahun. Jadi yang kita kenapa saya sangat gemar dengan keris, sangat menyukai keris karena apa? Keris ini dibuat oleh nenek moyang kita. Terus selama saya menjadi pembimbing laduni perisai batin Taliroso, saya belum pernah menemukan keris yang ada khodamnya Pak. Iya. Jadi kalau keris ini ditunggu khodam itu masuk akal. Tapi kalau keris berkhodam itu kayaknya belum masuk akal. Selama saya narik pusaka itu belum ada keris yang berkhodam. Yang ada energinya kuat Pak. Jadi energi ini dimanfaatkan oleh para jin untuk media. Misalnya seperti ini. Ini misalnya benda ini sangat dituahkan supaya orang-orang ini mencarinya dan menyembah para jin tadi. Nah, ketika kita sudah berhasil mengeluarkannya dari dalam tanah, kita bersihkan dan maka jin tadi tidak mengikuti keris ini, tidak masuk di dalam keris ini. Jadi murni ini alamiah, nggak ada unsur negatifnya ataupun jin dan sebagainya. Itu Mas. Jadi seperti ini Mas. Yang pertama, rasakan dulu energinya. Misalnya sampai apapun ilmu sampean ya, apapun yang kamu miliki, pendeteksian itu penting ya, apa terawangan apa-apalah ya jenisnya ya. Untuk pemirsa yang melihat tayangan kami ini, caranya seperti ini. Nah, misalnya itu tempat yang Anda curigai ada benda pusakanya atau tempat-tempat wingit itu sampai begini kan. Nah, dengan bacaan yang Anda miliki, apapun bacaannya, transferkan. Nah, memintalah kepada Allah, caranya meminta kepada Allah, terus rasakan di tangan sampean. Nah, ketika di situ ada getaran yang menarik ya, kayak ada getaran yang tertarik di situ. Nah, lalu cukup tentukan di situ tempatnya ya. Sudah misalnya di batu apa-apa lah ya. Tanda lah Gus ya. Ya, dia ada getaran yang ada energi
benda-benda pusaka ya. Setelah itu ya siapkan ubo rampeknya ya. Ubo rampe. Syarat-syaratnya ini. Syarat-syarat misalnya minyak, pakai dupa, pakai ini Kembang. kembang dan sebagainya, itu namanya ubo rampe. Nah, jadi setelah itu cukup, lalu salam goib. Tahu salam goib? Belum Gus, belum. Wah, ini katanya orang Demak nggak tahu salam goib, sampai ini gimana? Jadi kalau di Latuni itu saya buka sedikit, di Latuni itu ada yang namanya salam goib. Wahai penghulu goib, ya seperti itu ya. Wahai penghulu goib, ataupun ada namanya di kitab-kitab Latuni itu ada namanya penarikan benda pusaka pakai salam goib ya. Nah, setelah salam goib, bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus para sahabat, para nabi, terus kepada Nabi Khidir alaihissalam, terus kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Setelah itu baru kamu duduk bersila begini. Nah, ambil posisi bertawasul itu sudah cukup, semua tawasul sampai ke bawah, nenek moyang kamu, terus diri kamu, terus tempat di situ, misalnya tempatnya itu di wilayah Veteran Jaya, daerah sini ya, Veteran Jaya, kamu bilang aja di situ daerah Veteran Jaya, Al-Fatihah seperti itu ya. Terus ya penghulu goib daerah sini, Al-Fatihah. Nah, lalu kamu baca surat Ikhlas sebanyak-banyaknya, bila perlu 3000 surat Ikhlas ya. Nah, tapi dudukmu bukan begini ya, ini bukan posisi duduk yang bagus untuk menarik suatu benda, ini enggak sopan ya. Jadi duduknya, minta maaf Mas, tak terangkan duduknya seperti ini. Misalnya ini begini ya. Kunci berarti dia Nah, posisinya. begini. Nah, duduknya seperti ini. Nah, posisinya begini ya. Sini. Karena apa? Kalau menarik benda pusaka, kamu secara tidak sopan, maka mereka juga akan meremehkan kamu ya. Kunci daripada keberhasilan narik benda pusaka itu sugestimu. Yakin. Sugesti dulu. Sugesti. Ya, sugestikan bahwa kamu itu mengangkat suatu benda dari situ. Nah, kamu baca surat Ikhlas itu sebanyak-banyaknya ya, sampai 3000 surat Ikhlas. Lalu kamu bacalah ya Ghaibul Wujud, ya Ghaibul Wujud, ya Ghaibul Wujud, seperti itu ya. Mungkin kamu pernah belajar tarik benda pusaka apa seperti apalah ya. Jadi itu bisa. Nah, jadi itu setelah wujud ya, setelah berwujud nanti ada terbang misalnya masuk ke dalam sini ya, di ubah sampai sampean ini. Nah, jangan kamu ambil pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, karena tangan kiri itu lebih suci, lebih ini ya, lebih tidak banyak dosanya pakai tangan kiri. Nah, seperti ini. Lalu kamu balut dengan kain putih apa kain hitam, terserah lah ya. Nah, disimpanlah dulu sampai 7 hari. Setelah itu baru dibuka. Nah, paham Mas? Paham. Nah, jadi itulah penjelasan tentang bagaimana menarik benda pusaka dengan baik, supaya apa, tapi kalau nggak ada manfaatnya jangan diambil Mas, tidak boleh diambil, karena itu cakar alam namanya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak dimanfaatkan, jangan diambil, karena itu cakar alam, supaya alam ini tetap lestari. Karena kita orang Nusantara, orang Indonesia, jadi menghormati budaya-budaya dan tradisi-tradisi nenek moyang kita, gitu kan? Jadi alhamdulillah Gus, saya rasa malam ini cukup sampai di sini. Pemahaman yang diberikan kepada kami, semoga kami tidak terlalu buta mengenai Kausan Aji yang generasi muda ingin melestarikannya. Amin. Jadi mungkin kita tutup dulu Pak ya. Siap. Nantikan tayangan kami selanjutnya
tentang pembahasan bagaimana menarik benda pusaka dengan detail, terus bagaimana supaya berhasil, nanti insya Allah akan saya bahas lain waktu, lain kesempatan, dan lain episode ya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi